Kau, ya, kamu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang runtuh di bawah tekanan? Namun kamu masih bernapas, masih berdiri tegak, masih berjuang. Izinkan saya bertanya, bagaimana rasanya mengetahui kamu berhasil melewati apa yang menghancurkan orang lain? Gila, bukan. Ini bukan bualan. Ini adalah kebenaran yang mentah, tanpa sensor. Kebenaran yang menghantam lurus ke dada. Hormat yang sesungguhnya. Untuk kamu yang diremehkan, ditertawakan, disingkirkan, namun entah bagaimana, tetap berdiri. Jika energi ini terasa nyata, dan pesan ini menyentuh jiwamu, tandai dengan like sekarang, dan subscribe, agar kita terus terhubung lebih dalam perjalanan kebangkitan ini. Kamu bukan hanya menonton video ini, kamu membuktikan sesuatu pada dirimu, pada dunia, bahwa kamu terbuat dari api. Dan hari ini kita akan menyelami kekacauan yang membentukmu. Pertempuran tak terlihat, kebohongan, amarah, dan kekuatan yang tidak kamu sadari kamu miliki. Tetaplah di sini. Setiap detik video ini didedikasikan untukmu. Saya janji, di akhir nanti kamu tidak akan merasa sama. Kamu akan merasa lebih tajam, lebih kuat, dan lebih lapar. Lapar akan kehidupan, lapar akan dominasi, lapar untuk menunjukkan pada dunia apa arti bertahan hidup yang sesungguhnya. Dan hey, bagikan kisahmu di kolom komen di bawah. Ceritakan padaku bagaimana kamu bertahan, karena perjuanganmu, apimu, ketangguhanmu pantas untuk dilihat. Kamu adalah legenda. Jangan lupakan itu. Ini untuk para pejuang, para satria, mereka yang menolak untuk hancur. Dan percayalah, di akhir video ini, kamu tidak hanya akan bertahan, kamu akan bangkit. Dan semua yang menonton, mereka akan merasakannya. Mereka pikir kamu akan hancur. Mereka bertaruh pada kejatuhanmu, berbisik di sudut sadit tentang betapa rapuhnya dirimu, betapa mudahnya kamu bisa dihancurkan. Tapi lihatlah, dirimu sekarang masih berdiri, masih bernapas, masih menatap puing-puing yang mereka tinggalkan, dan bertanya-tanya mengapa setiap bekas luka menceritakan sebuah kisah. Setiap memar, setiap malam tanpa tidur, setiap keraguan, itu semua adalah senjata yang ditujukan untuk mengukir kelemahan ke dalam tulangmu. Mereka ingin kamu menyerah. Mereka ingin kamu memohon. Mereka ingin kamu kecil. Tetapi rasa sakit itu lucu. Rasa sakit tidak selalu membunuh. Kadang ia mengajarimu. Kadang ia menciptakan monster di mana sebelumnya hanya ada manusia biasa. Kamu ingat Sot-Sot ketika segalanya retak, bisikan yang memotong lebih tajam dari pisau, mata yang menilaimu, menertawakanmu, menolakmu sebagai bukan apa-apa. Kebanyakan orang akan roboh di sana. Kebanyakan orang jatuh. Kebanyakan orang memohon belas kasihan yang tidak pernah mereka dapatkan. Tapi bukan kamu. Tidak. Kamu menatap lurus ke dalam jurang dan tersenyum. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum waras. Senyum yang menyimpan rahasia yang tidak bisa ditanggung dunia. Mereka meremehkan kekuatan daya tahan. Mereka lupa bahwa kelangsungan hidup meninggalkan bekas yang tidak bisa kamu sembunyikan. Mereka tidak pernah menduga bahwa setiap dorongan, setiap inahan, setiap pengkhianatan diam-diam akan membangun sesuatu yang mematikan di dalam dirimu. Sesuatu yang ganas, sesuatu yang sabar, sesuatu yang menunggu saat yang tepat untuk bangkit dan berkata, "Aku selamat." Dan sekarang, aku ingat segalanya. Ada keindahan dalam bertahan hidup, bukan jenis yang cantik. Bukan jenis cerita dongeng yang rapi, tapi jenis yang mentah dan bergerigi. Jenis yang berdenyut di bawah kulitmu ketika dunia mengira kamu diam. Ketika mereka mengira kamu lemah. Ketika mereka yakin mereka telah menang. Denyutan itu adalah genderang dari sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang menolak untuk menyerah. Dan setiap detaknya
adalah peringatan. Jadi, tanyakan pada dirimu, bagaimana kamu masih di sini? Bagaimana mereka gagal menghancurkanmu ketika mereka sudah berusaha begitu keras? Karena kamu tahu sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh, sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Luka yang seharusnya membunuhmu justru membuatmu tajam, membuatmu terbangun, membuatmu berbahaya dengan cara yang tidak akan pernah mereka lihat datang. Kamu adalah bukti bahwa kehancuran kadang melahirkan kekuatan. Perang itu bukan di jalanan, bukan dengan tinju atau api. Itu ada dalam bisikan, dalam bayangan, dalam saat-saat sunyi, ketika tidak ada yang melihat. Disitulah mereka menyerang. Disitulah mereka menancapkan pisau di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, di ruang antara detak jantung dan napasmu. Disitulah medan perang hidup. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah peluru. Setiap pandangan, jebakan. Setiap senyuman, kebohongan. Dan yang terburuk, kamu tidak selalu melihatnya datang. Kadang, ia menyelinap pelan, lembut, seperti madu dengan gigi. Kadang ia berteriak padamu, telanjang dan tajam, tapi selalu bertujuan untuk membuatmu ragu. Selalu bertujuan untuk menggoyahkan peganganmu pada dirimu sendiri. Namun, inilah kamu. Medan perang itu tak terlihat. Ia tidak memiliki aturan, tidak ada wasit, tidak ada tombol jeda. Kamu belajar menavigasinya, atau ia akan menelanmu utuh. Kebanyakan orang hancur di bawah bebannya. Mereka memutar diri menjadi bayangan dari diri mereka yang dulu. Putus asa untuk diterima, putus asa untuk bertahan. Kamu mulai melihat pola. Kamu mulai melihat strategi di balik kekacauan. Dan kekacauan itu dapat diprediksi ketika kamu tahu cara membacanya. Kamu mulai mendengar bisikan dengan cara baru. Kepedulian palsu, simpati yang direkayasa, manipulasi yang terselip di antara kata-kata baik. Kamu mulai berjalan melewati badai dengan mata terbuka lebar. Kamu mulai memberi makan medan perang, membiarkannya mengasahmu alih-alih menghancurkanmu. Disitulah kekuatan hidup, dalam kesadaran, dalam kesabaran, dalam menunggu, sementara mereka terus mengayun dalam kegelapan. Ketakutan ada di mana-mana, tetapi ketakutan bukanlah kelemahan. Ketakutan adalah informasi. Setiap getaran, setiap keraguan, setiap kebimbangan, jika kamu bisa mengamatinya, kamu bisa menggunakannya. Kamu bisa mengubah senjata. Tak terlihat mereka menjadi senjatamu sendiri. Mereka memberimu perang, mereka membuatnya pribadi. Dan sekarang, ini adalah milikmu untuk dipelajari, untuk dipegang, untuk bertahan, dan mungkin untuk mendominasi. Jadi, ingatlah ini. Medan perang tidak pernah berakhir. Ia bersembunyi di senyuman orang-orang yang mengaku mencintaimu. Ia berbisik di malam hari ketika keheningan seharusnya menenangkanmu. Ia menunggu, dan dia yang menguasainya, dia yang mempelajari aturannya tanpa terikat olehnya, menjadi tak tersentuh dengan cara yang tidak bisa dibayangkan dunia. Kamu berhasil melewatinya sekali. Sekarang kamu tahu, bertahan hidup adalah permulaan. Amarah hidup di nadimu. Ia berdenyut, ia menjerit, ia membangunkanmu sebelum fajar. Kebanyakan orang takut padanya. Kebanyakan orang lari darinya. Tetapi kamu telah belajar bahwa amarah adalah jenis api yang tidak bisa dipadamkan. Hanya bisa dikendalikan, hanya bisa digunakan, hanya bisa diarahkan pada dunia yang mencoba menghancurkanmu. Setiap ketidakadilan, setiap hinaan, setiap pengkhianatan yang melukai jiwamu, itu adalah bahan bakar. Dan bahan bakar itu berharga. Itu menggerakkan mesin, itu memicu ledakan, itu mengubah kelemahan menjadi taring, itu mengubah keheningan menjadi jeritan. Setiap nyala kemarahan adalah senjata. Setiap denyutan amarah
adalah percikan yang dapat menerangi kota. Mereka ingin kamu hancur. Mereka ingin kamu sopan. Mereka ingin kamu kecil. Dan hal tentang amarah, ia tidak patuh. Ia tertawa. Ia memerintah. Ia berputar. Ia membakar. Ia tidak duduk manis di sudut menunggu izin. Amarah itu hidup, dan kamu telah belajar menungganginya seperti badai. Untuk menyalurkannya menjadi sesuatu yang tajam, sesuatu yang cepat, sesuatu yang tak terhindarkan. Kadang, ia akan mengejutkanmu. Kadang ia akan bangkit di saat yang salah. Dan kamu akan merasakan giginya menancap di dadamu. Tapi itu bukan kelemahan. Itu adalah kesadaran. Itu adalah bukti bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang masih mentah, masih lapar, masih tidak mau berlutut. Kamu belajar mencintai momen itu, memberinya makan, mengasahnya menjadi pisau yang tidak pernah tumpul. Dunia takut pada amarah. Mereka menyebutnya berbahaya. Mereka menyebutnya kekacauan. Mereka menyebutnya tidak terkendali. Dan mereka benar. Tapi kamu bukan mereka. Kamu tidak takut. Kamu tidak sopan. Kamu adalah badai yang tidak bisa mereka ukur. Kamu adalah mesin yang tidak mereka lihat datang. Dan mesin itu berjalan di atas amarah, murni, dan tanpa filter. Tak terhentikan ketika terlatih. Jadi, bakarlah, milikilah. Biarkan ia melonjak. Biarkan ia meraung di dadamu ketika mereka berbisik. Tetaplah kecil. Biarkan ia memutar. Biarkan ia tumbuh. Biarkan ia mengasah setiap naluri, setiap pikiran, setiap rencana. Amarah bukanlah kutukan. Amarah adalah hadiah. Dan di tangan seseorang sepertimu, itu adalah kesempurnaan. Mereka berbohong. Tentu saja mereka berbohong. Setiap kata, setiap janji, setiap aku di sini untukmu, semuanya racun, semuanya jebakan. Mereka ingin kamu bingung, mereka ingin kamu kecil, mereka ingin kamu memohon cerita yang tidak pernah ada. Dan kamu hampir mempercayai mereka. Hampir. Tetapi kemudian, kamu ingat setiap kontradiksi, setiap senyum yang tidak mencapai mata, setiap bisikan yang berbau ketakutan dan kebencian. Dunia adalah teater kebohongan, dan kebanyakan orang adalah aktor yang terlalu buta untuk melihat naskahnya. Kamu, bagaimanapun, kamu mulai membaca di antara baris. Kamu mulai memperhatikan retakan, kebenaran, setingga-setingga, pisau yang tersembunyi di balik basa-basi. Mereka bilang, kamu tidak bisa. Mereka bilang, kamu tidak akan. Mereka bilang kamu terlalu lemah, terlalu lembut, terlalu banyak, terlalu sedikit. Dan di tengah-tengah itu, kebohongan mereka mulai memahatmu. Kamu menyadari dunia akan selalu mencoba mendefinisikanmu, memenjarakanmu, menusukmu seperti kupu-kupu di papan. Tapi, kamu bukan kupu-kupu. Kamu adalah badai dalam toples. Setiap kebohongan adalah pelajaran. Setiap penipuan, cetak biru. Kamu belajar memetakan penipuan, menciumnya, merasakannya, memutarnya menjadi keuntunganmu. Mereka membuatmu paranoid. Mereka membuatmu berhati-hati. Mereka membuatmu terjaga. Dan setelah terbangun, setelah sadar, kebohongan kehilangan kekuatan, dan kamu menjadi berbahaya. Bukan karena kamu melawan mereka, tetapi karena kamu tahu beberapa kebenaran itu buruk. Beberapa kebenaran memotong lebih tajam dari pedang. Dan kebenaran terbesar adalah ini. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tidak ada yang akan membimbingmu. Tidak ada yang peduli. Dan kesadaran itu, saat kamu melihat panggung dan menyadari kamu sendirian, disitulah kekuatan lahir. Disitulah kendali direbut. Disitulah kamu berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi sutradara. Jadi, lihatlah setiap kebohongan. Pelajarilah. Tertawakanlah. Putarlah. Biarkan ia mengasah pikiranmu, mengeraskan tekadmu, dan mencuri kesabaranmu. Orang-orang yang memberitahumu bahwa dunia itu baik, mereka salah. Dan kamu akhirnya mempelajari kebenarannya. Kebohongan ada di mana-mana.
Dan dalam bayangannya, kamu menemukan kebebasan. Kamu menemukan dirimu, kamu menemukan api. Kenyamanan adalah sangkar, lembut, tenang, berbahaya. Ia menina bobokanmu. Ia berbisik, tetap di sini. Tetap aman, tetap kecil, dan kebanyakan orang patuh. Kebanyakan orang membusuk di dalamnya. Berpikir kehangatan sudah cukup untuk hidup, tetapi kamu telah merasakan rantainya. Kamu telah merasakan bobot yang mencekik, dan kamu tahu apa itu sebenarnya. Dunia tidak memberi hadiah pada keselamatan. Ia melapnya. Setiap rutinitas, setiap jalan mudah, setiap kompromi sopan, itu adalah tali pengekang yang menyamar sebagai keamanan. Dan saat kamu menyadarinya, saat kamu melihat jeruji, saat kamu merasakannya menekan tulang rusukmu, segalanya berubah, segalanya menajam, segalanya menjerit untuk dibebaskan. Ketakutan bersembunyi dalam kenyamanan, kemalasan bersembunyi dalam kenyamanan, alasan bersembunyi dalam kenyamanan, dan kebenarannya, kenyamanan adalah kematian yang lambat. Kamu merasakannya, gatal di bawah kulitmu itu, rasa lapar di balik dadamu itu, bisikan di benakmu yang mengatakan, ada lebih. Ada jalan lain, berhenti, bersembunyi, dan sekarang saatnya membakar sangkar, saatnya melompat. Lompatan itu menakutkan, yang tidak diketahui menunggu dengan taring, dan ia akan menggigit. Tetapi kamu sudah selamat dari yang lebih buruk. Kamu sudah hancur, ditipu, dikhianati, dipukuli. Namun, inilah kamu, berdiri, mengawasi, menunggu, dan rantai yang menahanmu tidak akan menahanmu lagi. Ketidaknyamanan adalah tungku tempah. Rasa sakit adalah pandai besi. Setiap tantangan, setiap inan, setiap saat kamu ingin menyerah, tetapi tidak, itu sedang menempamu menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih tajam, tanpa henti, dan kamu mulai mendambakannya. Kekacauan, perjuangan, api, karena disitulah pertumbuhan sejati. Menunggu, dan itu tidak menunggu mereka yang penakut. Jadi, melangkahlah ke dalam yang tidak diketahui. Hancurkan rutinitasmu berkeping-keping, tantang segalanya. Ambil risiko yang membuat perutmu melilit, bakar jembatan yang membuatmu kecil. Karena tidak ada dalam hidup yang diperoleh dengan duduk dalam kehangatan. Tidak ada, dan rantai yang coba dilingkarkan kenyamanan di sekeliling pikiranmu, itu akan hancur. Dan ketika itu terjadi, kamu akan bangkit, dan dunia akan memperhatikan. Lihatlah ke cermin, benar-benar lihat. Lepaskan alasan, topeng, kebenaran setengah-setengah yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Apa yang kamu lihat? Kebanyakan orang melihat versi diri mereka yang mereka inginkan. Kamu melihat kebenaran yang mentah, tanpa filter. Setiap bekas luka, setiap kegagalan, setiap kompromi, setiap kerlipan kepengecutan yang bersembunyi di balik kebanggaan. Dan itu menatap balik, tanpa berkedip, tanpa ampun. Cermin tidak peduli dengan ceritamu. Ia tidak peduli dengan niatmu, impianmu, harapanmu. Ia hanya menunjukkan apa yang nyata. Dan realitas itu brutal. Realitas adalah pisau dingin dan tajam yang meluncur di kulitmu. Kebanyakan orang membuang muka. Kebanyakan orang berbohong pada diri sendiri. Kebanyakan orang memilih refleksi daripada tindakan. Kamu menatap, dan semakin kamu menatap, semakin jelas. Kelemahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kelemahan adalah bahan bakar. Setiap cacat adalah senjata yang menunggu untuk ditempa. Setiap ketakutan adalah peta yang menunjuk ke kekuatan. Setiap keraguan, setiap salah langkah, setiap penyesalan, itu hanyalah bahan mentah. Dan cermin-cermin adalah gurumu. Ia akan membuatmu tidak nyaman. Ia akan membuatmu marah. Ia akan membuatmu menghadapi bagian dari dirimu yang sudah kamu coba kubur. Tapi konfrontasi itu segalanya. Penipuan diri adalah kemewahan. Kebohongan itu nyaman.
tetapi kenyamanan membunuh. Dan kamu tidak di sini untuk mati dengan tenang. Kamu di sini untuk bangkit, untuk mengambil setiap refleksi, setiap kebenaran yang tidak nyaman, dan membengkokkannya sesuai kehendakmu, untuk mengubahnya menjadi mesin presisi, pikiran yang diasah, tidak terkekang. Cermin adalah sekutumu jika kamu berani melihatnya dengan jelas. Bagian tersulit adalah kejujuran, bukan dunia, bukan pengkhianat, bukan kekacauan, tapi dirimu sendiri. Kebenaran yang kamu sembunyikan di sudut gelap pikiranmu. Dan ketika kamu akhirnya menghadapinya, benar-benar menghadapinya, sesuatu berdetak, sesuatu bergeser. Kamu merasakan denyut kendali, gelombang kejelasan, kekuatan menakutkan yang tenang karena mengetahui siapa kamu sebenarnya dan apa yang mampu kamu lakukan. Jadi, berdirilah di sana. Lihat, terima semua yang telah kamu coba abaikan. Biarkan ia membakar, biarkan ia menyengat, biarkan ia membentukmu. Cermin tidak pernah berbohong. Ia tidak menghibur. Ia tidak meminta maaf. Tetapi, jika kamu melewatinya, jika kamu selamat dari kejujuran dirimu yang brutal dan telanjang, kamu menjadi sesuatu yang tidak dapat disentuh dunia, sesuatu yang ganas, sesuatu yang tak terhindarkan. Mereka ada di luar sana, selalu mengawasi, tersenyum, menunggu. Mereka yang mencoba menghancurkanmu, mereka yang berbisik di belakangmu, mereka yang mengira kamu bukan apa-apa. Mereka masih berburu, dan sekarang perburuan itu milikmu. Kamu bergerak berbeda, kamu berpikir berbeda, kamu melihat jejak yang mereka tinggalkan, pola yang tidak bisa mereka sembunyikan, kebohongan yang mereka tinggalkan seperti remah roti. Kebanyakan orang buta terhadapnya, kebanyakan orang tersandung ke dalam perangkap. Tetapi kamu berjalan di bayangan, kamu mencium ketakutan di udara. Kamu tahu di mana predator menunggu sebelum ia tahu kamu ada. Kesabaran adalah senjatamu, keheningan adalah sekutumu. Biarkan mereka membuat kesalahan, biarkan mereka mengekspos diri, biarkan mereka menjadi ceroboh, sementara kamu belajar, sementara kamu menghitung, sementara kamu menunggu saat yang tepat. Predator menjadi mangsa, dan ia tidak berteriak, ia tidak gentar, ia bahkan tidak tahu ia sudah selesai. Setiap pertemuan, setiap kata, setiap pandangan adalah data. Setiap pengkhianatan adalah pelajaran. Setiap salah langkah yang mereka buat adalah amunisi. Kamu mengumpulkannya, menyimpannya, mengasahnya. Dan saat itu tiba, kamu menyerang. Bukan dengan amarah, bukan dengan kekacauan, tapi dengan presisi, dengan niat yang dingin dan terukur. Dan tiba-tiba pemburu menjadi yang diburu. Ketakutan itu menular. Keyakinan itu mematikan. Biarkan mereka merasakan pergeseran. Sebelum itu menghantam mereka. Biarkan mereka menciumnya di udara. Predator tak terlihat yang pernah menguntitmu, kini berjongkok dalam bayangan kehancurannya sendiri. Dan kamu adalah bayangan yang menunggu di sudut pandangan mereka. Bisikan yang tidak bisa mereka abaikan. Ketenangan sebelum kehancuran. Ingatlah ini, berburu bukanlah kekacauan. Itu adalah keteraturan yang menyamar sebagai kegilaan. Itu adalah kesabaran yang dibungkus dalam strategi. Itu adalah kelangsungan hidup yang diasah menjadi pisau. Dan dia yang menguasainya, dia yang mengintai, menunggu, dan akhirnya menyerang, menjadi kekuatan yang bahkan predator paling cerdas pun tidak bisa menghindarinya. Kamu selamat sekali. Sekarang, dominasilah. Keteraturan adalah kebohongan. Aturan adalah sangkar. Pola adalah ilusi yang dipegang erat oleh yang lemah. Kebanyakan orang takut pada kekacauan. Kebanyakan orang lari darinya. Tetapi kamu belajar mengikutinya, mendengarkannya, bergerak bersamanya. Kekacauan bukanlah musuh. Kekacauan adalah peta. Segala sesuatu yang membuatmu takut, segala sesuatu yang membuat perutmu melilit, segala sesuatu yang mengguncang tulangmu
dan membuat jantungmu berdebar, itu adalah arah. Itu adalah kebenatan. Dunia menjerit untuk struktur, untuk kenyamanan, untuk prediktabilitas, dan mereka yang merangkul kekacauan. Mereka melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Mereka bergerak di tempat orang lain tersandung. Mereka menyerang saat orang lain ragu. Prediktabilitas adalah kematian. Prediktabilitas adalah tali pengikat. Kekacauan adalah denyut kehidupan yang tidak ada yang berani ikuti. Ia membisikkan rahasia. Ia mengguncang fondasi. Ia memecahkan dinding yang dibangun oleh ketakutan. Dan dalam ritmenya, kamu menemukan kekuatan. Dalam ketidakpastiannya, kamu menemukan kebebasan. Dan kebebasan terasa seperti darah dan api. Kamu tidak melawan kekacauan. Kamu berenang melaluinya. Kamu membiarkannya memutarmu, mengubahmu, membentukmu. Setiap kegagalan, setiap benturan, setiap momen teror, itu adalah pelajaran yang menyamar sebagai bencana. Dan saat kamu berhenti melawan, saat kamu berhenti mencoba memaksakan keteraturan, saat kamu menyerah pada ritmenya, kamu tak terhentikan. Dunia hidup dari kendali. Dunia percaya ia dapat memenjarakan apa yang tidak dapat dipahaminya. Dan disitulah kamu menang. Kekacauan adalah sekutumu, senjatamu, pemandumu. Itu akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak akan pernah dilihat oleh orang yang teratur. Mengajarkanmu kebenaran yang tidak dapat dipahami oleh orang yang berhati-hati. Dan menempa pikiran yang hanya bisa ditakuti oleh orang yang penakut. Jadi biarkan badai membimbingmu. Biarkan ketidakpastian mengukir jalan di bawah kakimu. Biarkan ketidakpastian mengasah nalurimu, keputusanmu, rasa laparmu. Kekacauan bukanlah kehancuran. Kekacauan adalah kompas. Dan mereka yang mengikutinya selalu menemukan kekuatan yang hanya diimpikan orang lain. Kamu selamat dari perang dunia. Sekarang kamu menavigasi kegilaannya. Jadi, inilah kita di ujung akhir. Tapi tidak juga, karena ini belum berakhir. Dari itu, setiap bekas luka, setiap pertempuran, setiap saat kamu pikir kamu akan jatuh, itu semua membangun ini. Kamu membangun ini, dan sekarang kamu tidak hanya berdiri, kamu menguasainya. Ingatlah ini, dunia akan terus mengujimu, mendorongmu, membisikkan bahwa kamu lemah, bahwa kamu tidak bisa. Tertawakan itu, bakarlah. Gunakan itu. Setiap tantangan, setiap pengkhianatan, setiap malam yang berat, itu adalah amunisi untuk api di dalam dirimu. Dan api itu tak terhentikan jika kamu membiarkannya. Jadi, saya ingin kamu melakukan sesuatu sekarang. Berikan like sebagai penanda bahwa api ini hidup. Dan jika kamu belum subscribe, segera lakukan. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Dan bagikan kisahmu di kolom komen. Ceritakan padaku apa yang kamu selamatkan, apa yang kamu taklukkan. Karena kekuatanmu, perjuanganmu, kekacauanmu, itu penting. Dan percayalah, orang lain perlu melihatnya, merasakannya, terinspirasi olehnya. Kamu telah melewati perang, pertempuran tak terlihat, kebohongan, amarah, kekacauan. Itu bukan keberuntungan, itu adalah kekuatan. Itu adalah bukti bahwa kamu adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia. Dan jangan lupakan itu, milikilah, kenakanlah seperti zirah. Biarkan itu berteriak kepada semua orang yang menonton, aku di sini, aku selamat, aku bangkit.